Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum memulai hari kita persiapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang malam Kau terus ada bagi setiap kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh bangun Tuhan. Adalah sebuah kesempatan bagi kami Tuhan. Untuk menjadi lebih baik, semakin indah di mata-Mu Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami mau Tuhan pakai hari ini untuk mengingat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya apapun langkah yang kami ambil hari ini, kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu Tuhan, kami percaya ada rancangan yang indah ketika kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya, terus membawa hidup kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh tak terselami jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu.
hadirat Tuhan. Sembah Dia, angkat pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa, kami lewati. Bersamamu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau ada di sana Tuhan. Ketika kami dalam kelemahan kami, dalam kesedihan kami, Kau ada di sana Tuhan. Bersamamu Tuhan kami lewati lembah kekelaman. Kami mau belajar tetap percaya. Kami mau belajar tetap setia Tuhan. Seberapapun berat, apapun yang kami alami, kami tahu Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang hidup yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saya berikan waktu pribadi bagi setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang berdaulat dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu indah. Kami mau buka hati setiap kami Tuhan, untuk Kau terus bisa berkarya dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang hidup, yang memenuhi hidup kami. Kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi seperti ini tentunya adalah pagi yang sangat kondusif untuk kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Sebab ketika pagi seperti ini baru bangun tidur, pikiran kita harusnya masih bersih. Ya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari Saudara. Bapa di surga, biarlah melalui pagi hari ini kami boleh belajar menjadi anak Bapa di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bagaimana kami harus hidup, meresponi setiap tantangan yang ada, bagaimana kami harus bertanggung jawab di dalam hidup kami ini untuk menjadi saluran berkat. Tuhan tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Kami akan lakukan bagian kami, Tuhan. Tuhan berkati program pagi ini, dan Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita amati baik-baik, manusia itu tidak ada satupun yang tidak ingin sukses hidupnya. Gak ada manusia satupun yang bercita-cita untuk gagal. Tidak ada, saudara. Semua ingin sukses. Ya itu wajar. Justru kalau orang tidak ingin sukses itu tidak sehat jiwanya. Masalahnya bukan itu, saudara. Masalahnya sukses macam apa yang manusia impikan itu. Setiap orang bisa beda loh. Ya. Nah, cuman kita tahu kalau kita mengerti kebenaran, maka sukses dunia ini bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Sebab untuk apa manusia memperoleh seluruh isi dunia ini jika jiwamu binasa? Kan itu bukan sukses. Itu sukses sih. Sukses di dunia. Sukses sementara. Tapi kalau jiwanya binasa, aduh saudara, di dunia ini sukses kan cuma berapa tahun sih bisa dinikmati? Coba saudara pikir baik-baik. Manusia yang sukses sekali di bumi ini, umurnya berapa? Seandainya muda sekali deh, seandainya 30 sukses banget. Apakah ia bisa menikmati hidupnya? Seandainya ia bisa menikmati juga. Sampai umur berapa? Karena orang usia tua biasanya sudah tidak bisa menikmati hidup. Taruhlah sampai umur 60 atau 70. Berarti ia menikmati 30-40 tahun saja. Kalau seandainya 30-40 tahun dinikmati suka-suka, tapi setelah itu binasa kekal, kan konyol, saudara. Lagi pula 30-40 tahun itu kan sebentar ya. Sebentar. Waktu hidup kita ini berlalunya seperti buru-buru, saudara. Itulah sebabnya kita harus perhatikan bagaimana selama ini kita hidup. Apakah bijaksana atau bebal? Itu sebab tidak ada gunanya kesuksesan dunia ini kalau kemudian ditolak Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal sukses sejati, harusnya bukan cuma periode selama di dunia ini saja. Sukses sejati ya terutama yang kekal. Bahkan seandainya di dunia ini nggak sukses, biasa-biasa saja, tetapi masuk kepada kekekalan, diterima Tuhan, dikenal Tuhan, itu sukses sejati, saudara. Ya syukur-syukur kalau kekalnya selamat, di dunia ini pun sukses luar biasa, tapi dipakai Tuhan. Kan begitu. Cuma saudara harus ingat, harta dunia ini bahaya. Mamon itu bahaya. Mamon itu kalau orang tidak kuat imannya bisa mengubah perilaku, bisa mengubah mindset seseorang, bisa memiliki jiwa seseorang kalau orang itu tidak dewasa di dalam Tuhan. Ia lupa diri, ia menikmati dunia ini dengan uangnya, ia mengatur segalanya, semua dibelinya dengan uang. Ia lupa bahwa suatu hari ia harus menuai kebinasaan. Jadi kalau kita bicara sukses sejati harusnya sampai kepada kekekalan,
Tidak hanya selama kita hidup di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia sementara lalu binasa? Ya, logis kan, saudara? Ya, sukses sejati adalah sukses yang menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Apa sih kehendak Tuhan? Kalau itu tercapai, barulah itu sukses sejati. Ya, Alkitab tidak anti kekayaan loh, saudara. Jangan salah. Tapi jangan kau binasa karena gara-gara kekayaanmu itu. Kekayaan harus jadi alat di tangan Tuhan, efektif untuk menolong banyak orang, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendidik anak, untuk menjadi berkat bagi keluarga. Bagus. Ya. Jadi sukses jangan hanya di bumi, tapi juga di kekekalan. Itu, saudara. Nah, karena itu kita harus punya tujuan, prioritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu sukses sejati di kekekalan. Kalau dibahasakan dengan firman Tuhan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu kalau mau dibahasakan sederhana kan, prioritaskan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau mau dikalimatkan lebih panjang, sementara kita hidup di bumi ini, semua lakukan dalam rangka kekekalan. Begitu, saudara. Ya. Jadi kita itu harus jadi terang. Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kan begitu. Jadi di dalam Daniel pasal 12 ayat 3, saudara, itu dikatakan begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Coba dipikirkan, mestinya hidup kita seperti itu ya. Hidup kita itu harusnya bijaksana, bercahaya, menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Mulai sekarang, saudara, mari kita fokus supaya hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sebab dunia tidak bisa berharap terhadap siapapun kecuali terhadap gereja Tuhan yang benar. Ya. Hiduplah jadi petunjuk arah. Banyak orang di dunia ini tidak jelas arah hidupnya. Jadilah penunjuk arah. Jadilah mercusuar, orang melihat dari jauh supaya tidak tersesat. Ya. Tuhan memanggil kita semua menjadi penunjuk jalan. Dan tetaplah bersinar selama-lamanya. Jangan sampai padam. Ya. Kita harus bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan mencari generasi-generasi yang bangkit. Gereja yang bangkit. Yang menciptakan dampak. Yang sukses. Sukses sejati dalam kebenaran. Menyelamatkan banyak jiwa. Sukses tidak hanya di bumi, yang terutama adalah sampai kekekalan. Mari saudara, kita renungkan baik-baik hal ini. Jangan fokus pada dunia ini. Prioritas kita yang pertama adalah kekekalan. Barulah dunia ini. Itu pun dunia ini dipakai untuk memberkati banyak orang. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh berbahagia menjadi mengerti tentang sukses sejati. Biarlah mulai sekarang kami mengatur prioritas hidup yang benar. Semuanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati gerejamu ini, GMM, Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati juga seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang online. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.